Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan materinya. Nah, sebelum kita menuju ke solusi bagaimana kita bisa lunas hutang bebas riba atau wujudkan impian tanpa riba, saya ajak dulu Bapak Ibu untuk bisa hijrah dari riba. Nah, pertanyaannya, bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Apakah keuangan Anda sehat, income cukup, tidak memiliki hutang? Atau keuangan kurang sehat, butuh penghasilan tambahan? Atau yang ketiga, keuangan sakit parah, banyak hutang atau cicilan dan riba. Kira-kira posisi Bapak Ibu saat ini di mana nih? Di satu, dua, atau tiga? Ya, silakan dijawab dalam hati. Apakah Anda masih mempunyai impian yang ingin dicapai? Mungkin saat ini Anda masih mempunyai impian memiliki motor, mobil mewah, bisa ke Baitullah umroh maupun haji bersama keluarga, biaya kuliah anak sampai menjadi sarjana, pernikahan, membangun rumah yang mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Tentunya itu semua mempunyai nilai ya. Kalau impiannya gratis sih, tapi kalau ingin mewujudkannya tentunya ada nilai yang harus disiapkan. Berapa kira-kira? Nah, untuk mewujudkan ini semua, impian-impian yang tadi saya sampaikan, tentunya Bapak Ibu membutuhkan kurang lebih 1 sampai 2 miliar. Sudah siap belum saat ini? Oh, belum. Baik. Faktanya, banyak orang yang mengambil jalan pintas ya untuk bisa wujudkan impian tadi, punya motor, mobil, ya, rumah, umroh, haji, dengan cara memaksa ambil kreditan. Pingin punya motor, maksa beli motor, kredit 3 tahun. Tetangga punya mobil baru, panas, pingin juga membeli mobil, akhirnya memaksakan diri ambil kreditan 5 tahun. Pingin rumah, beli rumah dengan cara kredit 10 sampai 20 tahun. Akibatnya apa? Justru kita semakin pusing dan stres. Betul tidak? Apakah Anda mau seumur hidup Anda habis untuk membayar hutang kredit riba? Tentunya tidak mau ya kan Bapak Ibu? Nah, di dalam agama Islam, riba sudah jelas-jelas hukumnya haram. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276 disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di ayat 278 surat Al-Baqarah disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Nah Bapak Ibu, ternyata dosa riba itu ngeri banget ya. Riba itu terdiri dari 73 pintu dosa riba. Yang paling ringan dari 73 tadi adalah semisal dosa seorang anak yang menzinai ibu kandung sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari dosa riba ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara meraih impian tanpa riba? Mungkin Bapak Ibu selama ini ingin mewujudkan impian itu dengan cara cepat, atau ingin mewujudkan impian-impian tadi dengan cara konsep sabar menabung. Nah, kita coba aja dengan konsep cara menabung. Hanya pertanyaannya, apa pendidikan terakhir Anda? Apa jabatan Anda? Dan berapa gaji dari jabatan Anda yang sekarang? Nah, misal ini Bapak Ibu mempunyai gaji setiap bulannya 5 juta misalnya. Nah, dengan konsep menabung ini kita coba untuk wujudkan impian. Caranya bagaimana? Dari gaji yang Bapak Ibu terima, sisihkan 1 juta per bulan. 1 juta per bulan, dan itu tidak boleh dikurangi lagi. Maka ketika 1 tahun sudah terkumpul 12 juta. Kemudian 3 tahun berikutnya sudah terkumpul 360 juta. Dan ternyata ini belum bisa wujudkan impian-impian tadi Bapak Ibu ya. Mungkin hanya bisa membeli mobil senilai 360 juta. Kalau kita menabung 1 juta per bulan dan ingin mendapatkan 1 miliar misalnya, maka dibutuhkan 1000 bulan untuk mencapainya. Nah, Bapak Ibu tentunya ingin cepat nih ya, agar bisa wujudkannya. Kenapa? Usia dan sebagainya, kesehatan masih
membutuhkan bagaimana kita segera wujudkan impiannya itu. Makanya kalau ingin cepat, Bapak Ibu jangan menabung 1 juta per bulan, tingkatkan tabungannya menjadi 5 juta per bulan. Sehingga 1 tahun terkumpul 60 juta, 30 tahun berikutnya baru bisa mencapai 1,8 miliar. Dan ini sudah bisa menjadi biaya untuk wujudkan semua impian-impian yang tadi kita sampaikan di awal, ya, motor, mobil, umroh, haji dan sebagainya. Hanya pertanyaannya nih Bapak Ibu, berapa usia Bapak Ibu sekarang? Ya, dengan 30 tahun ke depan, Bapak Ibu masih mampukah untuk bisa membawa sendiri mobil mewah Ibu atau Bapak? Atau kalau Bapak bisa wujudkan, bisa beli rumah, membangun rumah senilai 1 M, Bapak Ibu punya lantai 3 misalnya, apakah masih mampu 30 tahun ke depan untuk naik turun dari lantai 1, 2, dan 3? Nah ini ya, dengan kenyataan ini Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya nih, siapa di antara Bapak Ibu yang sanggup menabung 5 juta per bulan atau 1 juta per bulan kurang lebih 30 tahun terus menerus? Ternyata jawabannya belum ada. Maka konsep sabar menabung ini bukanlah solusi. Itu ya. Faktanya penghasilan kita saat ini masih pas-pasan. Kemudian pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Faktanya lagi, ternyata kita tidak memiliki tabungan, sehingga impian tadi hanya tinggal ngimpi. Kita coba lagi dengan usaha kedua ya, cara kedua. Misalnya bagaimana caranya? Dengan membangun usaha atau aset bisnis. Tetapi di sini membutuhkan modal ratusan juta hingga miliaran. Hasilnya sih besar, puluhan sampai ratusan juta. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki modal untuk membangun aset usaha dan aset bisnis ini?